silakan. Ayo, ayo silakan yang mau bertanya. Sekarang bulan November ya, gambarnya gambar musim semi. Nah, bulan Desember itu kalau di bumi bagian utara sekarang sedang musim gugur mendekati musim dingin, ya, antara musim gugur dan musim dingin. Jadi itu bunganya bunga sakura, nggak cocok lihat. Oke, silakan. Ini nggak ada yang nanya nih. Nggak ada yang nanya, sudah jelas semua. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mau tanya untuk yang deret harmonik, itu kan di Ya, contohnya ada harmonik. SN ditambah 1 tambah setengah, terus di kurung-kurungnya itu syaratnya apa ya, Pak? Syaratnya nggak ada syarat Iya, apa-apa, cuma maksudnya syaratnya supaya, jadi ini sebenarnya hanya untuk ini aja, untuk mempermudah penghitungan. Jadi deret harmonik itu apa? Apa deret harmonik? deret yang tak hingga gitu. Oh, Kurang paham, Pak. tuh ada tuh. Itu deret harmonik. Deret harmonik itu adalah deret ya yang apa, sukunya pecahan, ya, sukunya barisan bilangannya itu pecahan, ya, dan pembilangnya itu satu. Itu deret harmonik ya. Deret harmonik. Oke, ya. Nah, ini kenapa dibuat seperti ini? Sebenarnya jadi gini, SN itu ya lebih besar. Ini untuk mempermudah saja, untuk mempermudah ya, untuk mempermudah. Kalau kita lihat ya, kok saya yang jawab ya, harusnya kalian siapa yang lain yang mau jawab? Kita diskusi nih, saya lupa. Selama ini saya salah definisi dengan diskusi. Padahal saya sering bilang kita diskusi gitu, kita diskusi. Tapi ternyata bukan diskusi ini. Ya ini monoton arahnya ya, arahnya monoton dari kalian ke saya gitu ya. Salah, yang diskusi itu harus dari mana saja. Siapa saja bisa bertanya, siapa saja bisa jawab ya, harusnya begitu. Kelihatannya habis UTS ya gitu kan nanti ya. Ya, siapa saja boleh bertanya, siapa saja boleh menjawab atau kadang-kadang harus menjawab. Oke ya. Jadi gini, kenapa ini dibuat dikasih kurung gitu ya? Sebenarnya ini hanya untuk mempermudah saja. Ya, hanya untuk mempermudah supaya ini jumlahnya ya bisa menjadi seperti ini. Oke ya. Ini kan ada 1/4, ini 3/4. Tentu kalau 1/4 ditambah 3/4 lebih besar dari 1/4 ditambah 1/4 ya. 1/4 tambah 1/4 jadi setengah gitu. Oke. Kemudian ini ada 1/8. Tentu ini semua 1/5 tambah 1/6 tambah 1/7 tambah 1/8. Itu tentu ini lebih besar dari 1/8 tambah 1/8 4 kali. Ya, di mana 1/8 dikali 4 ini setengah. Biar jumlahnya ketahuan ya, biar jadi konstan ini. Oke ya, ini kan konstan deret. Apa namanya, bilangannya konstan. Ya, konstan. Oke, paham? Ya, sehingga dengan konstan seperti ini, ini ada dua apa ya, dua bisa dikatakan dua deret gitu ya. Deret yang pertama, yang Fn ini lebih besar daripada deret yang berikutnya gitu. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, sedangkan deret yang lebih kecil ini ya divergen. Kenapa divergen? Ini bertambah terus nilainya. Tidak akan menuju ke sebuah nilai ya. Ini kan setengah terus ya. Yang ini pun bisa dibuat nanti. 1/n ditambah 1/n plus 1
ditambah terusnya ditambah 1 per N plus N gitu kan. Ya, ini tentu lebih besar. Oh, kalau yang ini nggak usah ya, ini 1 per N terus ya, ini 1 per N terus. 1 per N plus N, ya, sorry. Ya, ininya juga 1 per N terus, sorry. Sebanyak N. Sebanyak setengah N gitu ya. Jadinya setengah juga. Begitu terus. Bertambah setengah terus. Karena ini deret hingga ya, ingat ya. Ini deret hingga. Bertambah setengah terus. Jadi, jumlah deretnya tidak akan menuju ke sebuah bilangan. Tapi bertambah terus. Semakin banyak suku akan semakin banyak jumlah deretnya. Jadi bukan konvergen. Lawannya tidak konvergen. Kalau tidak konvergen berarti divergen. Divergen itu artinya apa? Divergen itu artinya apa? Menyebar. Menyebar. Ya, kadang-kadang kalau di fisika menyebar ya. Konvergen itu menuju ke sebuah bilangan. Ya, menuju ke sebuah bilangan. Divergen lawannya. Lawannya itu bisa jadi ya jumlahnya itu tak hingga. Plus tak hingga. Divergen ya. Bisa jadi min tak hingga. Bisa jadi dia berosilasi. Ya, berosilasi. Contoh ada deret yang 1, min 1, plus 1, min 1. Min 1 gitu. Jadi ini ya baris deretnya atau barisan bilangannya ini min 1 pangkat misalnya ya. Misalnya pangkat I. Ya. Ini I-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Ya. Maka jadinya seperti ini ya, walaupun terbalik ya. Min 1 dulu ya. Ya. Ini jumlahnya kalau nggak min 1, 0. Min 1, 0. Min 1, 0 gitu. Kalau pangkatnya I ya. Kalau pangkat I plus 1, 0 atau 1, 0, 1, 0, 1. Begitu. Tidak, tidak konstan. Tidak menuju ke sebuah bilangan. Ini juga, ini berosilasi namanya. Berosilasi. Ini juga tidak konvergen. Oke ya, tidak konvergen. Oke, paham? Ya, ini ya. Jadi maksud pengelompokan ini untuk membuat jumlah ya bilangannya ketika dibuat seperti ini jumlahnya menjadi setengah. Ya, untuk deret yang di bawahnya. Dan deret di bawahnya ini lebih kecil daripada Sn. Sn yang ini. Ya, ketika yang bawahnya deretnya yang lebih kecil itu divergen, ya kalau ini divergennya tak hingga ya, terus tak hingga. Ya, maka otomatis ya deret yang jumlahnya lebih besar, ya ini juga menjadi divergen. Oke, paham? Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Silakan yang mau tanya. Untuk pertanyaan berikutnya nanti saya tanya yang lain. Kan diskusi gitu ya. Silakan. Ayo, jangan takut nanya. Yang jawab bukan yang nanya. Ayo, silakan. Nanti kalau yang jawab yang nanya, nanti nggak ada yang mau nanya. Iya, silakan. Mau bertanya tentang yang soal setelah squeeze theorem. Contoh soal setelah squeeze theorem. Itu cara dapat N lebih besar dari sama dengan 1 dan ini ya, ini squeeze theoremnya ini ya. Iya. Yang cara tahu N lebih besar sama dengan 1
Terus min 1 per n lebih kecil sama dengan sin pangkat 3n per n lebih kecil sama dengan 1 per n itu dari mananya ya, Pak? Oke, baik ya. Ini n lebih besar sama dengan 1, ini kan suku ya. Suku, ini kan deret ya, kita bicara deret. Deret itu adalah jumlah barisan, bilangan ya. Di mana barisan bilangan, ya, itu n-nya atau sukunya itu paling kecil 1. Dan bilangan bulat ya, bilangan bulat positif, alias bilangan asli lah ya, bilangan asli. Oke ya, ketika n-nya mulai dari 1, maka n-nya lebih dari sama dengan 1 ya. Oke? Paham namanya? Paham, Pak. Oke. Kemudian, ya, ini sin pangkat 3n. Ya, sin n pangkat 3. Ya, dibagi n. Ya, tunjukkan bahwa, kalau ini bukan deret ya, ini barisan bilangan, sorry. Ya, ini barisan bilangan. Ya, konvergen ke 0. Oke ya, ini konvergen ke 0. Jadi, tadi kan ada squeeze teorema ya. Jadi, ini mengapit gitu. Jadi ada dua barisan, sebenarnya bisa juga dua deret ini ya. Ya, ada dua barisan bilangan di mana ya barisan bilangan ini konvergen ke L. Ya, AN dan CN konvergen ke L. Gitu ya. Kemudian ya BN ini ada di antara kedua barisan bilangan tersebut. BN-nya. BN ada di antara itu. Ya, sedangkan AN dan CN konvergennya ke L. Maka, ya jika seperti ini, maka BN pun juga konvergen ke L. Paham ya? Ya. Jadi ada barisan bilangan A dan B, ya. Anggap saja A-nya kurang dari A dan C, sorry. Ya, anggap saja barisan bilangan C lebih dari barisan bilangan A, gitu ya. Nah, B ada di antara itu. B ada di antara A dan C. Ya. Nah, ketika barisan bilangan A dan B ya, itu konvergen ke L, maka barisan bilangan B pun juga konvergen ke L. Itu squeeze theorem, ya. Nah, ini contoh untuk contoh penggunaan dari squeeze theorem ya. Contoh penggunaan dari squeeze theorem. Oke. Nah, sin pangkat 3n atau sin n pangkat 3 ya, itu kan ini ya, apa namanya, nilai paling besarnya 1 ya. Nilai paling besarnya 1 ya. Oke. Kemudian, nah ini sukunya ya. Sukunya itu kan lebih dari sama dengan 1. Oke. Sehingga, sorry, sin n pangkat 3, ini karena pangkat 3, sorry. Ya, itu nilainya, nilai paling kecilnya min 1, nilai paling besarnya 1 ya. Oke ya, sorry, saya salah. Sorry. Nilai paling minimumnya min 1, paling besarnya 1 ya. Sin ya, sinus ya. Nilai minimumnya 1, min 1, nilai maksimumnya 1. Oke, sehingga sin n pangkat 3 dibagi n, karena n-nya lebih dari sama dengan 1, jadi nilai minimalnya n-nya 1 gitu kan. Maka, ya, suku sin n pangkat 3 per n, itu ada di antara suku min 1 per n, barisan bilangan 1 per n, sorry bukan suku ya, barisan bilangan min 1 per n, dan 1 per n ya. Oke ya, karena n-nya positif, ya, maka min 1 per n itu selalu lebih kecil dari 1 per n ya. Oke. Nangkep? Oh, maaf Pak, tadi yang tadi maaf, bagian yang 1 per n tadi gimana Pak? Oke, jadi gini. Pertama, ya, sin n pangkat 3, ini nilainya ya lebih dari sama dengan min 1, kurang dari sama dengan 1 ya. Ini dulu ya. Oke.
Iya, Pak. Nyambung ya. Kemudian sehingga sin n ya pangkat 3 per n ini juga lebih dari, ya kalau ini sama-sama dibagi n ya, ini juga lebih dari min 1 per n gitu ya, dan kurang dari 1 per, kurang dari sama dengan ya 1 per n. Oke? Ya. Ini ya, sampai sini nyambung ya. Oh. Ya, ya, Pak. Oke, kemudian berdasarkan squeeze theorem dan ya limit saat n mendekati tak hingga dari min 1 per n ini 0, juga limit 1 per n saat n yang mendekati tak hingga juga 0, maka ya ini pun juga sama ya. Ini pun juga sama 0 ya, berdasarkan squeeze theorem sebelumnya. Artinya ya barisan bilangan ini konvergen ke 0. Oke? Iya, iya. Ya? Mengerti, Pak. Oke. Saya lupa lagi, kamu nanya, sampai jawab lagi ya, nggak saya lempar lagi gitu. Iya, nggak apa. Oke, silakan. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya lempar ke kalian aja ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya. Silakan. Apa itu Deret Maclaurin itu apa ya, Pak? Deret Maclaurin. Deret Maclaurin. Oh, Deret Maclaurin. Oke. Kita belum masuk ya. Kayaknya pertemuan yang akan datang. Coba saya lihat nanti aja deh. Ya. Coba saya lihat materinya. Kok saya lupa ya, termasuk materi hari ini apa? Oh, pertemuan yang akan datang. Ya, pertemuan yang akan datang kita masuk Deret pangkat, Deret Taylor, Deret Maclaurin. Ya, sebenarnya Deret Taylor dan Deret Maclaurin, ya itu mirip-mirip nanti ya. Ya, ini Deret, intinya gini, Deret Taylor, Deret Maclaurin, intinya adalah kita ingin mencari nilai dari suatu fungsi, ya, kita cari nilai pendekatan dari suatu fungsi, ya, dengan menggunakan deret, ya, dengan menggunakan deret. Nanti ada metodenya, ya, metodenya menggunakan turunan, oke ya. Detailnya pertemuan yang akan datang kita bahas ya. Atau kalian cari deh. Ya, Deret Maclaurin. Ya. Oke. Silakan, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ini kayaknya udah pada paham nih ya. Kalau udah paham, saya belum setengah jam saja belum. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang slide 27, Pak. Yang menguji divergen. Iya, slide 27, kenapa? Pak, ditunjukkan Pak bahwa sigma K dengan 1 sampai K hingga N pangkat 3 per 3 N pangkat 3 tambah 2 N pangkat 2 itu divergen, Pak.
Terima kasih, Pak. Divergen. Ya, Pak. Halaman 27. Oh, beda, Pak. Yang mana? Yang teorema uji divergen, Pak. Oh iya ya, halaman 27 ini biasanya jadi banyak ya. Halamannya, ya. Ini saya tambahin, sorry. Biasanya bukan uji divergen, uji konvergen. Halaman 27 yang mana? Ini udah beda, sorry. Uji divergen, ini. Ya, Pak. Yang ini, Pak. Yang ini? Iya, Pak. Yang ini, Pak. Iya. Iya, Pak. Oke. Ini sebenarnya contohnya ini salah ya. Ini soalnya salah ini. Kenapa salah? Itu pakai N yang sigmanya pakai K ya. Ini bukan apa namanya? Bukan N ini K nya. Ya. Ini halaman berapa nih? Tadi halaman berapa di saya ya? Nih, Tadi pertanyaannya apa? Pak, bisa ditunjukkan, Pak. Sigma N sama dengan 1 sampai Oh, divergen. Iya, Pak. sigma ini yang kamu minta sigma 1 per K gini. K-nya dari 1 sampai tak hingga gini. Ini divergen. Yang dari contoh Iya. ini, Pak. Yang dari contoh ini, Pak. Oh, contoh ini. Iya, Pak. Yang ini. Ini berarti K ya. Sigma, K-nya dari 1 sampai tak hingga, K pangkat 3 dibagi 3. K pangkat 3 ditambah 2 K kuadrat. Ya, ini kalau soalnya ini N, bukan K ya, kalau saat ujian misalnya soalnya seperti ini, ya ini sudah jelas ya. Ya, apa namanya, tergantung nilai N-nya ya. Ya, karena ini konstan terus ya. Ini konstan terus. Jadi kalau deret yang tadi ya sebelum, sorry, saya hapus dulu. Kalau ini tidak salah ketik, ya, kalau ini tidak salah ketik, anggap saja benar gitu ya. Ya, kalau ini tidak salah ketik ini benar, ini maka nilainya tergantung N. Walaupun ini bisa kita sederhanakan, ya, kalau ini kita bagi N pangkat 3 semua, ini jadi 1 dibagi, ya, 1 dibagi, apa nih, 3, ya, ditambah 2 per N gitu ya. Oke ya, 1 per 3 ditambah 2 per N. Oke, paham namanya ini? Iya, Pak. Oke, kalau kita pecah,
ya, ini sama dengan A per 3 gitu ya, ditambah B per, oh ini bukan ya, salah, nggak perlu diginiin, sorry. Ya, nggak perlu. Saya pikir perkalian, kalau perkalian diginiin ya bisa ya. Oke ya, ini intinya begini, ya, intinya ini apa ya, satu, ini kan bilangannya jadi bilangan ini, tunggu sebentar, 1/3 ditambah 2. Saat N-nya, oh ini bilangannya semakin lama semakin kecil ya, semakin besar nih bilangannya. Bilangannya semakin lama semakin besar, ya. Tunggu sebentar. Iya, semakin besar karena 2/n-nya, ya, ketika n-nya semakin besar, ya, ketika n-nya semakin besar, bilangan ini semakin kecil ya. Ya, ketika n-nya semakin besar, 2/n-nya semakin kecil gitu ya. Ya, dan n-nya kan mulai, oh sorry, bukan n ini, k ya. K. Ya. Oke ya, k-nya kan mulai dari 1 sampai tak hingga. Ya, jadi ini yang paling besarnya 2, ya, kemudian 1, kemudian terus mengecil sampai mendekati 0 ya. Oke. Ya, jadi barisan bilangan ini, barisan bilangan yang seperti ini, ya, maka 1/5-nya, ya, 1/5 ini yang bilangan yang paling apa ya, yang paling kecilnya itu 1/5. Kemudian ditambah bilangan yang lebih besar dari 1/5 gitu ya. Oke ya. Ditambah lagi bilangan yang lebih besar lagi dari 1/5, begitu seterusnya sampai lama-lama ujungnya mendekati 1/3 ya. Oke ya. Paham namanya? Paham, Pak. Jadi kalau saya buat ininya, buat apa, saya lagi-lagi saya sering lupa nih. Tadi pengen ngelempar ke kalian, saya lagi jawab ya. Sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga, ini K pangkat 3 dibagi 3, K pangkat 3 ditambah 2K kuadrat gitu ya? Iya, betul. Betul, Pak. Oke. Ini kan bisa kita ringkas jadi sigma K mulai dari 1 sampai tak hingga 1/3 ditambah 2/K gini ya. Oke, ini sama dengan, kalau pakai metode yang tadi ya, yang sebelumnya, ini sama dengan 1 ditambah 3 plus 2/1 ditambah 1/3 plus 2/2 gitu ya, ditambah 1/3 plus 2/3 ditambah seterusnya gitu ya. Oke, tentu ya deret ini lebih besar, ini lebih besar ya, deret ini lebih besar, nggak pakai sama dengan nih ya, lebih besar dari deret yang penjumlahan dari 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5 ditambah seterusnya. Oke? Paham? Paham namanya? Paham, Pak. Oke. Nah, deret ini, yang deret yang lebih kecil aja, ini deretnya divergen. Oke.
deretnya akan selalu bertambah. Walaupun nambahnya cuma 1/5 gitu ya. Sedangkan deret yang kita cari ini lebih besar dari deret ya 1/5 ditambah 1/5 ditambah seterusnya sampai tak hingga. Ini kan jadi 1/5 dikali tak hingga gitu ya. Dikali n gitu. N-nya mendekati ya limit n mendekati tak hingga. Ya, dari 1/5 dikali n. Ini kan tak hingga gitu ya. Alias di Divergen. Yang lebih kecil saja Divergen, apalagi yang lebih besar tentu Divergen. Jadi terbukti Divergen. Kalau ya barisan tadi mana kenapa berubah? Kalau barisan bilangannya ini diganti K ya. K ya. Oke. Kalau diganti N ya sepanjang N-nya itu adalah bilangan, maka dia juga tetap akan Divergen. Oke ya. Oke, Pak. Yuk, silakan. Ada lagi pertanyaan? Oke, kelihatannya ini materi yang tidak terlampau sulit ya. Untuk mahasiswa SIS ini tidak terlampau sulit. Ya, bisa dipahami ya dengan baik ya. Oke ya. Jadi ini waktunya masih panjang ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini deh kalau nggak ada pertanyaan. Saya kasih tugas untuk presensi agak banyak nih. Ini ada soal latihan ya, ada soal latihan banyak ya. Jadi saya beri tugas untuk presensi hari ini ya untuk barisan bilangan tak hingga. Ini kan ada contoh, bukan contoh, sorry. Ada latihannya, soalnya ada banyak. Kalian pilih 3 soal. Ya, 3 soal. Sembarang saja kalian pilih ya. 3 soal dari barisan bilangan dan 3 soal dari deret bilangan. Ya. Oke, jadi ada 6 soal ya. Ada 6 soal untuk presensi hari ini ya. Untuk presensi hari ini. Oke. Paham ya? Halo? Paham, Pak. Suara saya terdengar tidak? Terdengar. Oke, baik. Baik, jadi ya, alhamdulillah kalau terdengar ya. Jadi saya ulang untuk presensi, waktunya masih panjang, masih ada waktu hampir 2 jam, ya 2 jam kurang sedikit, ya jangan terlambat ya. Jadi kalian kerjakan 3 soal untuk barisan bilangan dan 3 soal untuk deret bilangan, ya yang mana saja terserah yang ada di materi ini. Oke ya, itu saja ya. Baik, untuk hari ini saya cukupkan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama-sama. Oke, sama-sama. Ya, saya izin lihat ya. Mantap.